Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Imam Zulfan Mufid dengan NIM 11231031 dari kelas Sistem Paralel dan Terdistribusi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek saya, yaitu PubSub Log Aggregator terdistribusi dengan idempotent consumer, deduplication, dan transaksi atau kontrol konkurensi. Sistem ini dirancang untuk mensimulasikan dan mengelola pengumpulan log event berskala besar secara asinkron menggunakan Docker Compose. Seluruh komponen terisolasi dalam jaringan lokal tanpa dependensi internet eksternal. Untuk sekarang, kita akan mulai dengan melihat arsitektur sistemnya terlebih dahulu. Bisa kita lihat di layar, arsitektur sistem ini terdiri atas 4 komponen utama. Pertama, publisher service yang bertindak sebagai simulator penghasil log event. Simulator ini akan menghasilkan 20.000 log event dengan 30% duplikasi untuk menguji reliabilitas sistem. Kedua adalah broker service yang menggunakan Redis Streams versi 7. Komponen ini bertindak sebagai message broker internal yang menampung event secara asinkron. Setelah itu ada juga aggregator service. Di sini aggregator service berbasis REST API Python. Agregator ini menyediakan REST API dan menjalankan consumer worker secara paralel untuk menarik data dari Redis streams menggunakan consumer groups. Setelah itu terakhir ada storage service yang menggunakan PostgreSQL 16 yang dilengkapi dengan volume fisik persisten. Jadi di dalam desain ini ada beberapa teori sistem terdistribusi yang diterapkan. Pertama, at least once delivery, yang dimana pengirim akan mengirim ulang pesan jika terjadi kegagalan jaringan atau timeout hingga menerima ACK atau acknowledgement. Untuk mengatasi duplikasi yang dihasilkan dari ini, sistem menerapkan konsep idempotent consumer di tingkat database dengan menggunakan perintah insert, di mana di situ ada baris on conflict yang mengecek apakah terdapat duplikat pasangan, topik, dan event ID. Jika ada, maka database tidak melakukan apa-apa atau do nothing. Kedua itu adalah outbox pattern, yaitu ketika event berhasil disimpan, data outbox ditulis secara atomik dalam transaksi aset yang sama. Worker outbox kemudian memproses baris outbox secara terpisah menggunakan query for update skip locked. Ketiga itu resiliency deadlock. Karena multi-worker mengakses Postgres secara konkuren, deadlock rentan terjadi. Ini bisa dimitigasi dengan memasang retry loop otomatis sebanyak 3 kali dengan random jitter backoff di tingkat aplikasi agregator. Oke, baik, itu untuk arsitekturnya. Jadi sebelum kita jalankan sistemnya, kita lihat dulu struktur proyek di editornya sini. Jadi di sini ada beberapa folder utamanya, itu ada agregator, ada publisher, habis itu ada test. Jadi di sini ada dia tuh sistemnya dirancang menggunakan arsitektur modular bersih. Ini untuk mempermudah pemeliharaan sama juga skalabilitas. Di sini ada folder core. Ini isinya ada config file sama database.py. Config file-nya ini dia fungsinya untuk manajemen setelan-setelannya. Habis itu di sini ada database.py untuk inisialisasi koneksi pool ke database. Setelah itu ada folder models di sini, isinya dia schemas.py. Ini untuk validasi tipe data log event dengan pydantic. Oke, setelah itu ada folder
repositories di sini isinya event repo.py. Ini isinya untuk interaksi data transaksional ke Postgres. Ini juga termasuk implementasi tadi itu retry otomatis saat terjadi deadlock. Setelah itu ada folder services. Di sini ada broker consumer.py. Ini untuk worker Redis. Habis itu ada outbox processor.py. Ini untuk memproses antrian outbox secara sinkron. Habis itu terakhir di folder agregator itu ada folder API. Ini isinya ada routes.py. Ini dia definisikan router fast API untuk layani request endpoint. Oke. Habis itu juga ada tadi folder ini publisher. Ini folder publisher dia untuk simulator event generator. Habis itu ini folder test. Ini isinya ya tes isinya ada 18 skenario. Dia pakai PyTest. Nah, di situ di sini ada file Docker Compose YAML-nya. Jadi di Docker Compose ini dia ada definisikan 4 service. Yang pertama ini ada agregator. Habis itu ada publisher. Habis itu ada broker di sini. Yang terakhir ada storage. Habis itu juga ada sini ini untuk volume persistence-nya. Habis itu di sini didefinisikan network-nya supaya dia terisolasi dan tidak dependen dengan internet eksternal luar. Habis itu di sini bisa lihat dia untuk agregator sama storage. Ini dia ada health check-nya. Ini dia ini untuk memastikan dia hanya menyala setelah database-nya siap. Habis itu di sini juga ada publisher. Dia cuma nyala kalau agregatornya dia statusnya sehat gitu. Kemudian ada juga tambahan lebih mendalam mengenai poin-poin di arsitektur tadi. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin pertama, yaitu ada idempotent consumer dan deduplikasi. Jadi di situ ya. Jadi di idempotent consumer dan deduplikasi itu kan di sistem terdistribusi dunia nyata itu kegagalan jaringan atau kegagalan server penerima setelah memproses data itu seringkali membuat klien tidak menerima sinyal sukses. Nah, karena itu klien akan mengirim ulang data yang sama. Jika penerima tidak idempotent, nah itu nanti datanya akan terduplikat di database. Yang misalkan pada sistem finansial gitu bisa berakibat ya fatal gitu. Misal ya finansial tadi misalkan double payment gitu. Jadi di proyek ini idempotensi itu dijamin di tingkat database PostgreSQL. Jadi melalui ini query ini. Ya, jadi ini dia. Di sini ada query insert, dimana dia jika ada konflik konflik misalkan nilainya itu sama atau duplikat, dia akan do nothing. Jadi sistem akan mengabaikan log yang memiliki pasangan topik dan event ID yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi ini
tidak memicu error crash di aplikasi. Oke, selanjutnya itu mengenai outbox pattern. Oke, jadi di sini saya akan buka untuk ini services di outbox processor. Oke, jadi poin kedua tadi mengenai outbox pattern. Jadi kenapa sih pola ini tuh sangat penting? Jadi di sistem terdistribusi itu kita sering menghadapi yang namanya masalah dual write, yaitu ketika harus menulis ke database lokal sekaligus mempublikasikan ke broker eksternal. Jadi jika kita mempublikasikan ke broker langsung setelah query database di thread yang sama, kegagalan broker di tengah jalan itu dapat merusak konsistensi data. Oke, jadi dengan outbox pattern ini, tugas publikasi itu disimpan sebagai baris di tabel outbox di bawah transaksi database ACID yang sama dengan penyimpanan log utama. Jadi worker outbox yang terpisah kemudian membaca tabel tersebut secara asinkron menggunakan query ini, yaitu ini for update skip log. Jadi ini dia memastikan pesan pasti terkirim minimal sekali, itu at least once, tanpa menghalangi jalannya transaksi utama. Jadi selanjutnya mengenai poin ketiga, yaitu mengenai resiliensi transaksi dan kontrol konkurensi. Ini di bagian ke event repo, kita kembali lagi ke sini. Ya, jadi mengenai resiliensi dan transaksi dan kontrol konkurensi. Jadi ketika ribuan request log dari simulator publisher dia masuk secara konkuren, thread worker database yang berjalan paralel itu dia akan berebut untuk mengupdate table stats. Ya, jadi dia ini sangat sering menimbulkan database deadlock di PostgreSQL. Ya, jadi untuk mengatasi kondisi ini tanpa mengorbankan integritas data, diimplementasikan ini penanganan error deadlock di tingkat repositorinya, aplikasinya. Jadi di sini ya, di sini ada baris ini. Jadi dia misalkan jika terdeteksi error deadlock, sistem tidak langsung crash, tetapi dia melakukan jeda sesaat atau itulah apa, jitter acak, yaitu antara 50 sampai 200 milidetik. Nah, habis itu ini dia transaksinya diulangi maksimal 3 kali percobaan. Nah, jadi ini dia menjamin resiliensi transaksi di beban konkurensi yang sangat tinggi. Jadi untuk poin keempat, yaitu mengenai crash recovery menggunakan pending entries list, PEL, ready streams. Ya, jadi di sini kita akan buka untuk bagian broker consumer ini. Oke. Jadi ready streams itu dia menggunakan mekanisme consumer group untuk membagi beban kerja secara paralel. Setiap pesan yang dibaca oleh worker itu ditaruh ke dalam daftar penangguhan atau PEL tadi, pending entries list. Nah, jadi dia dimasukkan ke PEL itu dia terlebih dahulu. Setelah itu pesan baru akan dikeluarkan dari PEL setelah worker mengirimkan sinyal ACK atau acknowledgement. Ya, itu jadi dia menandakan data itu berhasil diproses. Nah, tapi
jika workernya itu dia mati sebelum mengirim ACK, pesan tersebut itu tetap tertahan aman di PL tadi, di PL pending entries list. Jadi saat worker dinyalakan kembali, sistem dia tuh akan dia akan memprioritaskan pemrosesan pemrosesan ulang pesan-pesan tertunda di file ini. Ya, dia mencari yang ID-nya tuh dia 0 sebelum dia mencari dengan ID yang ini, garis lebih besar dari. Nah, jadi ini dia mekanisme pemulihan crash ini dia menjamin ketahanan sistem terdistribusi terhadap kegagalan mendadak. Nah, setelah itu dia nanti akan kembali mengirimkan acknowledgement-nya lagi. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan proses untuk build sama startup Docker Compose. Jadi di sini pertama kita perlu buka dulu terminal baru. Oke, di sini ya yang pertama saya lakukan ini, kita perlu bersihkan dulu volumenya. Ini pakai Docker Compose down nv. Ini supaya database-nya dia bersih, kembali ke 0. Oke. Ini hasil sebelumnya tadi saya bersihkan dulu. Oke. Habis itu selanjutnya itu jalankan kontainer baru, proses build, yaitu proses buildnya dia pakai perintah docker compose up. Ini harus tambah build ya akhirnya. Oke, jalankan. Oke, tunggu sebentar. Ya. Oke, berjalan. Oke, di sini terlihat ya di log terminal image-nya dia berhasil kebangun semua. Habis itu ini dia ada banyak banget. Ada kelihatan. Ya, di ini ada banyak banget untuk lognya. Ini dia soalnya banyak banget, soalnya dia kontainer publishernya tuh kirim 20 log barengan secara bersamaan ke agregator. Nah, bisa kelihatan di sini ada fan repository, terus ini ada duplicate drop. Ini berarti dia deteksi log duplikat yang terkirim, habis itu sama database-nya di-ignore, berarti sudah berfungsi secara baik. Tadi juga kelihatan harusnya bagiannya dia sebentar ya, jadi kelihatannya dia storage sama brokernya dia berubah jadi healthy duluan, habis itu agregatornya baru startup dia. Sini kita bisa buka baru. Sini kita bisa jalankan docker compose vs. Nah, ya di sini bisa kelihatan dia statusnya saat ini healthy. Oke, tapi di sini kita akan kembali lagi untuk mengulang kembali, soalnya kita perlu melihat bagaimana sih kondisinya dia sebelum publisher bekerja. Jadi kita akan ulang lagi di sini. Kita matikan dulu ini. Oke. Kita akan sekarang kita akan buat ulang kali ini.
kita hanya akan menyalakan beberapa saja. Pertama itu ada agregator, kemudian broker, dan juga storage. Oke, ya, sini agregator, broker, dan storage sudah dimulai, sudah berjalan. Kemudian kita bisa buka lihat sini. Oke, dia sudah berjalan. Oke, sekarang kita ada di browser dan di sini kita akan mengakses endpoint yaitu localhost 8080 stats. Ya, di sini bisa terlihat ini adalah kondisi sebelum publisher berjalan. Di sini ada 0 receive, 0 proses, 0 duplicate drop. Jadi ini masih berupa sebuah array yang kosong. Setelah itu kita juga akan melihat localhost 8080/events. Oke. Di sini juga terlihat ini masih berupa sebuah array yang kosong. Ini berarti kondisinya masih bersih dan dia siap menerima data. Sekarang kita kembali lagi ke terminal. Di sini saya akan menjalankan simulator publisher secara manual untuk mengirimkan log event. Di sini saya akan menggunakan perintah run container compose up ya. Docker compose up publisher. Oke, jadi nanti dia nih simulatornya akan menghasilkan 20.000 log event dengan 30% tingkat duplikasi bawaan. Jadi ini secara paralel simulator akan mengirimkan 20.000 data tersebut ke dua jalur independen sekaligus. Jalur pertama yaitu melalui antrean asinkron ready stream. Setelah itu jalur kedua melalui request HTTP post langsung ke REST API agregator. Jadi dia akan menghasilkan beban total sebanyak 40.000 log masuk ke sistem. Kalau gitu kita akan jalankan. Oke. Di sini dia akan ada banyak sekali log yang muncul di terminal. Nah, disinilah keandalan untuk pola outbox pattern dan perlindungan terhadap dual write itu diuji secara nyata. Jadi setiap kali agregator menerima log dari REST API atau worker Redis menarik log dari stream, server itu menuliskan log utama ke table database dan tugas distribusinya ke table outbox dalam satu transaksi ACID tunggal. Jadi hal ini menjamin bahwa database lokal dan broker berada dalam state yang konsisten. Selain itu, juga dapat dilihat log fast API dia memproses request konkuren dengan status 200. Oke. Nah, ini sudah selesai simulasinya. Jadi total generated events-nya di sini ada 20.000. Yang unik tadi ada 14.000. Habis itu ini duplicate events ada 30%. Ya, atau di sini dia 6.000. Nah, untuk HTTP lognya di sini tadi dia 20.000 yang filenya ada 0. Kemudian ini ada juga untuk yang jalur Redis, dia juga 20.000. Untuk waktu eksekusinya sekitar 15 detikan. Habis itu rata-rata output average throughputnya dia sekitar 1300-an event per detik. Jadi ini dia menunjukkan performa pemrosesan asinkronnya itu sangat tinggi. Sekarang kita kembali lagi ke browser habis untuk melihat halaman yang tadi. Jadi sini saya akan membuka lagi localhost untuk 8080
halaman stats. Ini untuk memverifikasi kebenaran dan konsistensi data kita setelah pengiriman selesai. Oke, di sini bisa dilihat angkanya dia berubah. Receive-nya di sini menjadi 40.000. Ini karena 20.000 dikirim ke API HTTP dan 20.000 ke Redis stream secara otomatis. Setelah itu, unique prosesnya ini dia menjadi 14.000 sesuai jumlah event unik asli. Setelah itu, duplicate dropnya dia menjadi 26.000. Nah, jadi kenapa jumlah duplikat yang dibuang ini dia tepat 26.000 log. Jadi ini tuh dia merupakan perpaduan dari 3 lapis penyaringan. Yang pertama itu dia 6.000 log, itu duplikat bawaan dari pengiriman jalur Redis stream. Setelah itu kedua, 6.000 log duplikat bawaan dari pengiriman jalur HTTP API. Nah, habis itu yang terakhir 14.000 log unik ini yang bertuburkan secara lintas jalur. Nah, karena log dikirim secara konkuren lewat Redis stream dan HTTP, data unik yang masuk belakangan lewat HTTP langsung terdeteksi sebagai duplikat dari data yang sudah diproses dari Redis stream. Nah, jadi total duplikatnya itu ada 6.000 ditambah 6.000 ditambah lagi unique proses dari HTTP tadi 14.000. Nah, hasilnya itu dia 12.000 tambah 14.000 yaitu tepat 26.000. Nah, jadi ini dia membuktikan sifat idempotensinya itu dari sistemnya ada. Meskipun data dibombardir lewat 2 protokol komunikasi terpisah, HTTP REST API sama Redis stream tadi secara bersamaan, database PostgreSQL-nya itu hanya menyimpan tepat 14.000 data unik yang bebas dari duplikasi. Nah, sekarang ini saya akan membuka juga untuk halaman endpoint events. Nah, di sini terlihat data log eventnya itu berhasil disimpan secara persisten di database PostgreSQL lengkap dengan payload JSON asli. Jadi deduplikasi tingkat database berjalan 100% akurat. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian aspek persistensi data dan ketahanan kegagalan sistem terdistribusi ini. Jadi di sini saya akan mematikan seluruh layanan menggunakan perintah docker compose down. Ini tanpa menghapus volume fisik. Oke. Setelah itu, ini kan containernya sudah hancur. Selanjutnya saya akan nyalakan kembali dengan ini docker compose up mindi. Ini untuk mensimulasikan pemulihan sistem setelah mengalami crash mendadak. Oke, kita tunggu dulu. Ya, sekarang layanannya telah aktif kembali. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke browser dan membuka halaman localhost 8080, halaman stats. Oke, di sini bisa terlihat bahwa angka statistik tetap bertahan dan tidak terreset ke angka 0. Ini dia membuktikan bahwa konfigurasi pada PostgreSQL berfungsi dengan benar untuk melindungi data audit log dari kehilangan permanen. Di sini kita juga bisa melihat untuk bagian events. Ya, di sini juga masih tersimpan dan tidak terreset. Oke, terakhir di sini saya akan mendemonstrasikan keandalan sistem melalui pengujian otomatis. Jadi proyek ini dilengkapi dengan
18 skenario pengujian menggunakan PyTest. Contoh salah satunya itu di sini ada tes konkurensi.py yang mensimulasikan rest condition dengan menembakkan 20 request paralel secara bersamaan. Oke, di sini saya akan menjalankan perintah pengujian yaitu dengan Python m pytest test v. Ya, jadi perintah ini akan mengeksekusi semua modul uji integrasinya terhadap layanan Docker kita. Oke, kita akan tunggu sebentar nanti. Oke, jadi semua 18 skenario uji pas dengan status hijau. Jadi pengujian ini membuktikan bahwa sistem tidak mengalami double processing dan juga aman dari anomali rest condition berkat mekanisme transaksi ACID dan retry deadlock otomatis yang terintegrasi langsung di repository. Baik, jadi secara keseluruhan proyek ini telah terbukti berjalan dengan sangat andal. Sistem berhasil mengintegrasikan mekanisme idempotensi, deduplikasi persisten, pengiriman pesan at least once, penanganan deadlock transaksional, hingga crash recovery menggunakan antrean credit streams. Pengujian integrasi juga menunjukkan ketahanan sistem yang tinggi di bawah beban konkurensi tinggi. Jadi mungkin demikian demonstrasi untuk sistem agregator log tree distribusi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.